Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya Flips Bear Happy Channel. Oke, pagi ini ada yang berbeda. Saya lagi mau mengupgrade salah satu motor saya, motor kesayangan tentunya. Cuma kali ini bukan dia. Saya mengupgrade ini dia. Ah, ini motor yang sebenarnya lama saya berpikir untuk mau upgrade yang mana ya, yang depan atau yang belakang ya, gitu. Tapi setelah menimbang banyak hal, karena saya juga udah cukup puas juga untuk pakai ini ya. Ini udah saya beli dari tahun 2017. Jadi saya rasa mungkin standarnya saya udah cukup puas gitu. Sehingga saya putuskan kayaknya mau coba sesuatu yang beda lah dari motor ini. Oke, kayak gimana keseruan dalam mengupgrade-nya? Ini upgrade-nya kali ini agak lumayan major. Ikuti terus video ini. Ya, sampai ketemu lagi guys. Kita ikutin ya hari ini. Oke. Down with a sinking. Went down with a sinking. You were always so good at changing the story up, making me trust your love. You always have your poker face, don't you, babe? You always play it safe. Oke, gengs. Saya udah nyampe di TDR. Barusan dikasih tahu bahwa ada penggantian banyak hal ya. Totalnya 5,3. Tapi seperti apa nanti penggantian-penggantiannya saya akan terus update. Sementara saya akan ajak jalan-jalan dan ngeliat-ngeliat kayak gini nih. Wow, tempatnya oke ya. Oke. Terus ikutin guys. Diganti semua nih. Jadi piringan-piringannya puli. Terus kemudian ada spark plugs-nya. Terus kemudian juga ada roller. Dan ini nih. Ini adalah spring atau CVT spring. Juga diganti. Rumah-rumahnya semua. Dan ada sport clutch. Ini yang saya bilang tadi. Lumayan ngaruh.
Jadi ketahuan berapa RPM saat ini nih guys. Ketahuan. Ya kan? Iya, siap. Satu. Hah? I got you and your vibes in my mind, I can't get them out, no matter how hard I try. I need you and your heart next to mine, yeah, I'm all about keeping it you and I. When you're here, you spark chemical reactions, your aura strikes like lightning. Got no words, I'm just drowning in attraction. Only one way to describe it. It's electric, can you feel it? You got the only touch that takes me high. It's electric, I'm up in my feelings. Got double vision 'cause of you tonight. It's electric. Oke, ada yang menarik di sini mengenai suspensi. Jadi di sini ada perbandingan nih antara yang ini tuh yang standar sama ini tuh yang pakai ISS. Jadi kita ngebandingin tuh kayak gini nih guys. Ini keras banget. Tapi yang ini tuh asik banget loh. Tuh, bouncing ke atasnya juga ketahan. Ternyata sebegini signifikannya ya. Kalau ini membal banget nih tuh. Teng gitu naik ya. Yang ini tuh set ketahan. Jadi signifikan ternyata ya. Duit lagi. Oke, kita lihat-lihat di sini. Segini banyak guys.
Ada yang kena racun. Pager. At its core, tried to fix these things, patch it up like before, but I was the fool. Went down with a sinking. Halo gengs, balik lagi sama saya. Jadi kalau ditanya-tanya, sebenarnya kenapa tiba-tiba mau bore up? Sebenarnya orangnya udah di sebelah saya. Kita tanya-tanya yuk sama dia. Bang Adam Kawilarang. Wih. Bang, boleh diceritain nggak? Sebenarnya bore up sendiri itu buat teman-teman yang baru, kira-kira tuh pengertian apaan sih? Pertama, bore up zaman dulu sama zaman sekarang tuh nggak sama. Kalau zaman dulu mungkin boring lah apa segala macam lah ya kan. Di quarter apa segala macam quarter ya. Kalau sekarang nggak, semua PNP, udah pabrikan. Jadi yang pasti beda banget sama dulu. Dan kalau ada omongan bore up tuh malah bikin boros, kalau buat saya sendiri justru itu enggak. Enggak ya, jadi Kalau nggak. boros itu balik lagi ke tangan masing-masing. Tangannya sekolah apa kagak gitu kan. Nah, kalau so far gue pakai udah almost 3 years, itu bore up justru gak berasa borosnya. Kalau buat kebutuhan touring malah makin irit. Malah makin irit gitu. Terus motor nggak zonk. Kenapa maksudnya nggak zonk? Karena somehow kalau kita touring atau kita harian deh, kita mau nyalip motor atau mau nyalip kendaraan yang ada di depan, kita pikir kita bisa lewatin. Tapi kalau motor standar kadang kali malah zonk. Kita betot langsung harus lari, ini malah Boyok. malah ngeden boyok gitu kan. Iya. Nah itu justru yang bahaya. Tapi kalau bore up so far malah aman jadinya. Jadi motor lebih bisa diandelin, bisa dipercaya. Ikutin terus sejarah bore up-nya Bang Adam juga di YouTube channelnya nih, di bawah ini ya. Adeka Reality, mantap. Makasih Bang. Siap. Thank you. Went down with a sinking. Oke, setelah 6,5 jam akhirnya bisa kita lihat sama-sama dia udah hidup mesinnya. Kayak apa nanti hasil dynonya, saya ditemenin sama teman saya, Satria Biru. Iya. Seperti apa rasanya? Nanti ikutin terus. Kita dyno test dulu. Oke. You were always so good at changing the story up, making me trust your love. You always have your poker face, don't you, babe? You always play it so cool. You tried to break me down, put this all on me. Wih, naiknya sih gila. Mantep ya?
15,5. Paketnya awalnya tuh cuma 3,3 juta guys. Nah, 3,3 itu ganti apa aja? Jadi ganti si silinder block, terus kemudian habis itu ganti ini nih guys, injektor including. Nah, jadi dua parts ini yang diganti. Cuman saya ngobrol akhirnya sama bapak-bapak di sana. Kalau misalnya cuman ganti ini doang berefek, tapi jangka panjangnya mungkin upgrade-annya masih tetap ada banyak yang diperlukan. Yang pertama itu sebetulnya yang direkomendasikan tambahannya adalah noken as. Akhirnya saya mikir, oh ya noken as. Kalau udah ditambah ruang CC-nya, noken as itu kan sebetulnya ya kalau yang saya tahu ya itu kan yang menggerakkan piston gitu ya. Itu kalau nggak diganti, apa nggak kerjanya tambah berat gitu kan? Ya mungkin bisa, tapi apa mungkin masih ini gitu. Jadi akhirnya saya berpikir udah deh ganti deh, noken as harus ganti sih. Karena kan kita udah ganti desain juga nih. Nah, hal kedua, throttle body dari RPD. Ya karena ini udah bukan di partsnya mesin gitu ya, jadi ini memang mereknya RPD nih. Di TDR dia jualnya merek RPD. Throttle body jadi gini. Logika saya waktu injektornya ditambah, berarti kan ada perbesaran kapasitas gitu ya dari pembakaran gitu ya, yang butuh bensin lebih banyak gitu ya. Dan juga pastinya akan butuh udara dong. Saya mikir, iya juga ya. Akhirnya singkat cerita throttle body itu kan salah satunya untuk ngatur udara masuk. Dia mau nggak mau gitu harus ganti. Jadi saya ganti juga throttle body. Terus kemudian busi. Jadi saya tanya kalau nggak pakai iridium sama pakai iridium itu apa bedanya? Jadi iridium itu mungkin saya bukan ahli ya menjelaskan bahan iridium itu keunggulannya apa. Tapi yang pasti kalau dengan adanya iridium, dia punya pembakaran itu bener-bener atau peletikan apinya itu bener-bener akan tersalurkan lebih baik ketimbang yang bukan iridium gitu ya. Dan ketahanan umurnya juga harusnya akan lebih baik. Kenapa juga? Ini juga part kecil, saya pikir ya udah ganti aja. Terus kemudian ada gearbox. Kalau sudah tenaganya makin gede, dibilang ya kalau pakai rasionya itu kan 12:35 yang standar. Mungkin pernah dibayangin kalau depannya 12, belakangnya 35 gitu kira-kira kalau di motor manual ya. 35 lebih gede artinya mungkin ya tarikannya akan lebih enak gitu, tapi ya mungkin atasnya akan nggak dapet, ya percuma aja. Kalau tenaganya udah gede, kenapa enggak? Kita coba konversi ke lebih kecil supaya lebih berat ya nggak apa-apa, tapi kan seiring dengan naiknya tenaga di mesin gitu ya. Nah akhirnya saya ganti gearbox ini gear set ini ke 12:33 gitu teman-teman. Nah total penggantiannya pada akhirnya yang tadi 3,3 nambah jadi 5,1 juta. Jadi 2,2 plus 5,1 jadi 7,3 juta. Plus ini itu saya total habis 7,6 juta buat bore up dan modifikasi kirian. Itu teman-teman yang mungkin saya bisa ceritain pengalaman saya. Setelahnya ini juga yang surprise. Tadinya niatnya pengen indrain dulu, walaupun sebetulnya tidak ada indrain. Mereka ngomong silakan gas pak, udah tinggal ini. Wah itu juga satu poinnya juga ya. Begitu pulang, ternyata teman-teman yang udah nafsu mau nungguin pengen lihat juga banyak. Teman-teman CB, teman-teman dari X-Max gitu ya, yang pada nungguin gitu ya. Bahkan ada yang pakai XXR juga. Mereka pengen tahu hasilnya tuh kayak apa signifikannya. Kita nyoba akhirnya, balap liar. Aduh maaf nih Pak Polisi, saya ngetes motor.
Di Sudirman guys, jadi di Sudirman kita coba tarik apa segala macam. Wah, buas ternyata. Jadi teman-teman saya aja pakai motor kopling nggak bisa ngejar. Begitu ditarikan awal gitu ya, di lampu merah sama-sama stop and go gitu. Dos, go jauh. Nah di kecepatan tertentu saya udah nggak bisa jauh, dia nggak bisa ngedeket. Jadi top speednya kalau saya mencatat kemarin itu sempat 121, 122 lah. Ya itu mungkin saya nggak berani aja ya. Kalau berani mungkin bisa lebih, saya nggak tahu juga. 121, 122. Dan itu cepat sekali. Ke 60 klaimnya 3 detik. Tapi saya ngerasa ya cukup cepat. 0 ke 60-nya cepet banget. 60 ke 100-nya udah jauh beda. Nggak kayak yang sebelumnya tadi saya cerita bahwa kok 80 kecepatan susah banget ya gitu. Ini enggak, ini terus ngisi terus gitu. Bahkan 110, 120. Nah karena saya juga kayak mungkin nganalisa karena suspensi saya juga bukan suspensi yang saya udah modifikasi sesuai dengan yang proper gitu ya, masih standar, jadi membal tuh. Nah itu juga salah satu mungkin poin yang membuat apa namanya top speednya nggak bisa lebih dari 120-an. Ya mungkin itu aja guys yang bisa saya bagiin. Saya akan bagiin terus perkembangannya setelah di bore up seperti apa. Tapi so far bensinnya lebih irit. Nanti saya cerita tentang ini. Saya bingung juga loh, kok bensinnya tambah irit ya. Cuman lebih terasa getar. Jelas terasa getar. Suara lebih berisik karena memang jelas mungkin kapasitas lebih gede gitu ya. Dan ada satu hal yang mungkin kalau dibilang kelemahan enggak ya. Tapi ada perbedaan aja ya. Bau knalpotnya itu lebih terasa. Mungkin sih nggak tahu deh. Ini teman-teman kalau ada yang tahu itu kenapa, boleh kali ya informasi juga. Saya ngerasa lebih bau aja bensinnya gitu. Tadinya kan nggak ada baunya gitu. Terus kalau setiap kali ini sampai teman saya bisa nebak nih pakai Pertamax Turbo lu ya gitu. Jadi oh iya memang agak pedes begitu saya perhatiin, saya gini-giniin gitu ya. Oh iya bener agak pedes gitu. Jadi terasa sekali bau pembakarannya gitu. Karena mungkin pengapiannya udah besar atau bagaimana saya nggak tahu juga ya. Jadi itu aja sih sebenarnya yang mungkin saya rasain setelah saya melakukan bore up. Dan sebetulnya satu hal cukup menarik sebenarnya mendandani dan menyempurnakan motor sesuai dengan keinginan kita ya. Jadi saya berubah juga pikirannya. Pabrikan menyediakan sesuatu yang mereka riset standar orang pada umumnya. Tapi pada khususnya udah nggak ada yang lain, harus kita yang memodifikasi motor kita gitu ya. Jadi nggak ada salahnya kalau teman-teman juga bore up atau teman-teman mau kayak saya dulu yang saya nggak perlu bore up. Dua-duanya nggak ada yang salah karena itu bicara mengenai pengalaman masing-masing. Jadi sekian video dari saya kali ini. Terima kasih sudah menonton dan mungkin kalau belum subscribe silakan subscribe dan bunyikan lonceng kalau memang ada video baru biar bisa terupdate. Itu aja teman-teman dan terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa lagi di video-video saya selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.